Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024, hari Kamis sesudah Rabu Abu. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pangkal dan tujuan kehidupan kami, terangilah hati dan budi kami dalam merencanakan pekerjaan kami. Dampingilah kami dalam melaksanakannya dan berikanlah rahmat-Mu untuk menyelesaikannya dengan baik. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan 25. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, di awal masa Prapaskah ini kita selalu diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, junjungan kita, guru sejati kita, Tuhan kita yang menuntun kepada kehidupan yang kekal. Sehingga dalam menjalani hidup ini, marilah sebagaimana yang disabdakan Tuhan Yesus, merendahkan diri, menyangkal diri, mengikut Yesus. Yang teladan utamanya adalah Yesus yang menyerahkan hidupnya untuk keselamatan umat manusia. Tuhan Yesus tidak mempertahankan apa hal yang ia bisa peroleh dalam dunia ini. Menurut kacamata manusia adalah kemuliaan, adalah kekayaan, adalah popularitas, adalah kehebatan. Itu semua dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus mengajari kita untuk lebih mementingkan perjuangan kepada ketaatan terhadap Allah dan juga keselamatan bagi sesama. Karena itulah yang akan membawa pada hidup kekal. Sehingga dengan demikian Tuhan Yesus lebih merelakan nyawanya di dunia ini hingga akhirnya ia memperoleh keadilan Tuhan dengan dibangkitkan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita juga mengikuti Tuhan Yesus, karena pertama-tama kita dicintai oleh Allah dan juga karena kita orang yang lemah dan berdosa. Kita memerlukan cinta Tuhan itu, kita memerlukan pengampunannya, dan untuk menuju kepada pengampunan dan cintanya itu, marilah kita membuka hati seluas-luasnya kepada Tuhan, tidak takut untuk kehilangan segala sesuatu, karena menjadi bagian dari pertobatan menuju kepada cinta Allah itu sendiri. Sebab Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga pada masa Prapaskah ini kita teguh pada sabda Tuhan, tidak tergiur oleh keinginan-keinginan dunia yang sementara dan membuat kita sesat, tetapi berani untuk merelakan segala hal di dunia ini, namun karena cinta kepada Tuhan, karena setia pada sabdanya, dan senantiasa berjuang menuju kepadanya, melakukan pertobatan, menerima cinta Tuhan sendiri. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua diberi perjuangan kita untuk tetap mengikuti Kristus, menyangkal diri, menaati sabdanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.